Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syamsura Junita ingin menjelaskan mengenai sumber data demografi. Nah, membahas mengenai sumber data demografi itu berarti kita akan membahas mengenai sensus, mengenai survei, dan mengenai registrasi. Nah, yang pertama kita terlebih dahulu akan membahas mengenai sensus. Nah, di sini sensus berasal dari bahasa Latin yaitu censor atau pajak. Sensus ini sudah ada sejak tahun 1930. Nah, sensus itu membahas mengenai atau mencatat data agregat. Sensus itu tidak mencatat data individu, hanya mencatat data agregat. Nah, yang selanjutnya sensus ini digunakan untuk menganalisis statistik data individu yang tidak dipublikasikan. Nah, yang selanjutnya ada sensus modern dan ada sensus penduduk di Indonesia. Nah, sensus modern ini membahas mengenai internal yang tetap tiap 5 tahun atau 10 tahun yang sekali. Nah, maksudnya itu sensus itu mewawancarai atau mencatat setiap 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, dan dicatat itu adalah data agregat. Nah, yang selanjutnya mencakup setiap individu pada periode waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya kemungkinan akan mengalami non-sampling error karena banyaknya orang yang akan dicatat di sensus. Nah, selanjutnya ada sensus penduduk di Indonesia yang memiliki metode dan sistem. Yang pertama itu ada metode dan menggunakan dua metode, yaitu metode canvassing dan wawancara. Nah, metode canvassing ini dan wawancara ialah metode yang melukis atau mendatangi semua wilayah di daerah tertentu dan selanjutnya melakukan wawancara kepada penduduk. Nah, selanjutnya ada self-enumeration. Self-enumeration ini menggunakan mailing atau menggunakan surat, dropping atau datang ke rumah, door to door, datang ke rumah orang. Nah, selanjutnya menggunakan via telepon. Nah, sistem yang digunakan pada sensus penduduk di Indonesia menggunakan sistem de jure, de facto, dan kombinasi. Di mana sistem de facto itu adalah semua penduduk yang ditemui saat pencacahan, seperti KTP yang dilakukan di Dukcapil. Nah, selanjutnya ada de facto. De facto itu mencakup penduduk yang terdapat di wilayah di mana seseorang biasanya tinggal. Minimal orang tersebut tinggal selama 6 bulan. Sudah dilakukan de facto. Misalnya, saya orang Goa ingin tinggal di Makassar. Nah, saya tinggal di Makassar sudah ada 6 bulan lebih. Berarti pencacatan berarti itu termasuk dalam de jure, sistem de jure. Nah, selanjutnya ada kombinasi, di mana kombinasi antara de jure dan de facto. Nah, yang selanjutnya ada skop penduduk. Nah, skop penduduk mencakup dua, itu demografi data pokok. Demografi data pokok itu mencakup mengenai pendidikan, ketenaga kerjaan, migrasi perpindahan penduduk, fertilitas angka kelahiran dan mortalitas angka kematian, dan disabilitas atau lebih sering kita kenal dengan isu baru. Nah, yang selanjutnya ada perubahan permanen, di mana perubahan permanen itu berarti kita permanen atau kita tetap tinggal di rumah tersebut. Dan selanjutnya ada fasilitas pokok, ada tata ruang dan rumah tangga. Nah, untuk coverage atau usaha residennya itu tamu lebih dari 6 bulan, WNI dan WNA termasuk dalam usual resident, warga negara Indonesia dan warga negara asing, wilayah geografis Republik Indonesia, dan penduduk nomad. Penduduk nomad ini maksudnya penduduk yang berpindah-pindah, suku seperti suku Badawi, suku Anak Dalam, dan suku lainnya. Nah, yang selanjutnya ada survei.
Survei ini memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti halnya dia itu lebih murah, mencakup sebagian penduduk. Untuk sampling errornya itu lebih kecil karena dia mencakup hanya sebagian penduduk saja. Nah, informasi yang dihasilkan lebih detail dan berkualitas karena dia melakukan survei kepada setiap individu. Wawancara lebih lama waktunya. Untuk menguji ketepatan data sensus dari registrasi. Nah, ini adalah gunanya dilakukannya survei kepada penduduk. Nah, untuk mengumpulkan data statistik vital jika registrasi tersedia. Nah, yang selanjutnya ada registrasi. Registrasi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu registrasi vital. Nah, registrasi vital ini seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan yang dicatat, yang diperoleh biasanya dari di Dukcapil. Nah, yang selanjutnya registrasi penduduk. Ada juga registrasi statistik migrasi internasional, di mana diperoleh dari kunjungan internasional. Maksudnya itu ada kunjungan dari luar negeri. Nah, makanya dinamakannya statistik migrasi internasional. Nah, selanjutnya orang yang melewati batas internasional harus membuat paspor dan melengkapi formulir. Misalnya nih, ada orang Indonesia yang ingin mengunjungi negara tertentu, misalnya negara Jepang. Nah, dia itu harus mempunyai atau harus membuat paspor terlebih dahulu dan melengkapi formulir, dan selanjutnya melanjutkan tahap-tahap yang telah ditentukan untuk mengunjungi suatu negara tersebut, yaitu negara Jepang. Yang selanjutnya, tidak semua perpindahan internasional itu dapat dicatat. Karena biasanya perpindahan internasionalnya itu hanya sebentar waktu, tidak menetap. Nah, selanjutnya ada perbandingan data internasional. Untuk negara maju, dia itu untuk pengelolaan atau pengorganisasian datanya itu lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Seperti halnya itu negara Australia, hampir setiap orang memiliki akte kelahiran dan mengetahui umurnya dengan cepat. Sedangkan di Indonesia itu tidak semua orang atau seperti halnya nenek-nenek terdahulu itu tidak memiliki akte kelahiran, dan umurnya itu dia tidak mengetahui umurnya berapa usianya sekarang. Nah, yang selanjutnya ada di negara berkembang umur seringkali ditebak, maksudnya kecenderungan melaporkan dengan angka berakhiran 0 dan 5. Dia hanya di negara berkembang itu dia hanya menebak umurnya. Oh, umur saya sudah sekian, tanpa menghitung dari tahun kelahirannya. Dia hanya menebak umurnya berapa. Yang cenderung ketika dia laporkan yang ialah berakhiran 0 dan 5, seperti 40, 35 dan lain sebagainya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan, seperti penduduk tua yang sering melakukan hal tersebut yang tidak mengetahui umurnya, seringkali menebak umurnya yang berakhiran 0 dan 5 ketika ingin melaporkan. Nah, selanjutnya ada kesulitan lain, definisi dapat berubah sepanjang waktu. Nah, itulah yang sempat dapat saya jelaskan. Sebelum itu, adapun perbedaan dari survei, sensus, dan registrasi itu adalah data sensus itu cenderung lebih lama waktunya. Selain itu dia lebih non-sampling errornya itu lebih banyak karena mencatat banyak orang, sehingga memungkinkan terjadinya non-sampling error. Nah, selanjutnya itu mencerminkan nilai populasi atau mencerminkan nilai kumpulan orang di suatu populasi tertentu. Nah, selanjutnya itu sensus itu sampai ke wilayah-wilayah terpencil atau wilayah-wilayah kecil. Nah, sedangkan survei itu sampling errornya itu lebih kecil.
Selanjutnya, kelebihan dari survei juga itu informasi dihasilkan lebih detail dan berkualitas. Tetapi ada kekurangannya juga, karena pada survei itu wawancaranya itu lebih lama waktunya. Nah, survei itu digunakan untuk menguji ketepatan data sensus dan registrasi, dan untuk mengumpulkan data statistik vital jika registrasi tersedia. Sedangkan sensus tadi digunakan untuk analisis statistik data individu yang tidak dipublikasikan. Sedangkan registrasi dia itu lebih cenderung ke setiap waktu dia harus melakukan pengorganisasian data, pengelompokan data, mencatat data, seperti halnya registrasi vital, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan yang setiap waktu terjadi, dan dia itu lebih banyak juga terjadinya sampling error, non-sampling error, mencerminkan populasi tiap waktu, artinya dia itu mencatat setiap hari pada registrasi, karena seperti yang telah saya jelaskan, mencatat mengenai kelahiran, kematian, dan perkawinan setiap penduduk setiap waktunya, dan untuk registrasi itu juga sampai ke wilayah kecil, seperti halnya sensus sampai ke wilayah-wilayah kecil. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan mengenai sumber data demografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.